kami. Maka setiap umat-umat Tuhan yang datang, kami percaya setiap kami akan mengalami Tuhan. Berkati tempat ini, kuduskan ruangan ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Kita percaya Tuhan Yesus baik dan selalu luar biasa. Adakah yang baru pertama kali hadir di ibadah Umas pagi ini? Boleh lambaikan tangannya. Ibu pertama kali hadir? Yang pertama kali. Bukan yang baru datang, yang pertama kali. Semuanya jemaat yang luar biasa ya. Termasuk Ibu Agus yang luar biasa ya. Kita bersyukur kalau pagi ini kita masih boleh bernafas. Amin. Kita bersyukur kalau pagi ini kita masih boleh bernyanyi, bermazmur, memuji, menyembah Tuhan dengan luar biasa. Amin. Kita juga terus memberi kekuatan yang baru untuk Ibu Hana yang baru ditinggalkan oleh suaminya Pak Santoso. Kita tahu semua dalam rencana Tuhan. Amin. Tuhan Yesus selalu baik. Yang mau katakan Tuhan Yesus baik, berikan lagi tepuk tangan yang luar biasa. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Angkat tangan kita. Ku sembahkan, ku sembahkan. Hadapan ku berbalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan. Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan. Hadapan ku berbalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan. Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan. Hadapan ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan.
bersyukur Tuhan, kalau kami masih bisa bernafas pagi ini. Kami ucapkan terima kasih Tuhan. Kami boleh masih layak di hadapan Tuhan. Kami masih boleh berdoa, memuji, menyembah. Tidak ada yang lain dalam hidup kami selama kami masih bernafas. Jadikan kami menjadi pendoa dan penyembah-penyembah Tuhan. Pagi ini kami bersyukur Tuhan. Apa yang tidak pernah kami lihat oleh mata, tidak pernah kami dengar oleh telinga, bahkan tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Kalau pagi ini ibadah umas boleh layak di hadapan-Mu, kami semua yang hadir boleh layak di hadapan-Mu. Kami tahu Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Tuhan, beribadah sungguh-sungguh, lebih dari segalanya. Yang lemah Engkau telah kuatkan, yang berbeban berat Engkau berikan pengharapan yang baru, yang miskin Engkau berdaya. Mujizat pasti ada. Mari kita bangkit berdiri, berikan salam kiri kanan, katakan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa.
Bukan yang pertama kali datang pagi loh. Yang pertama kali hadir. Ada? Nanti ada hadiahnya. Ada? Ada ya. Semuanya datang. Jemaat baru. Tapi kita percaya bangku kosong minggu depan ada yang baru. Ya. Yang mau katakan yes. Kita mau siapkan hati kita buat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, dan kita percaya firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Yang selalu suaranya keras Ibu Lolo. Sekali lagi Bu Lolo. Amin. Tepuk tangan yang luar biasa. Dengan sayapku ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat mahal tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap saat ku percaya. Sayapku ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat mahal tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu, mari kita bangkit berdiri. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat mahal tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Kami merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan saat ini Roh Kudus sedang bekerja di tengah-tengah kami. Dan Kau siap untuk membalut setiap hati kami yang terluka. Dan Kau siap untuk menjamah setiap kami. Sehingga kami pulang dari tempat ini, hidup kami diubahkan, hidup kami dipulihkan. Kami yang sakit,
Dan kami terima kesembuhan pada pagi hari ini. Kami yang sedang mengalami persoalan, kami pulang membawa kemenangan. Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau satu-satunya penolong dalam hidup kami. Engkau yang sudah mati, Engkau yang sudah bangkit. Engkau bangkit membawa pengharapan bagi hidup kami Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Sebentar Tuhan kami mau mendengarkan sabda-Mu. Mari Tuhan Kau berbicara kepada kami. Pakai dan urapi hamba-Mu. Berkati setiap kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama semua kita katakan amin dan kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Salam sejahtera buat kita semua, shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Puji Tuhan, terima kasih kepada hambanya Ibu Pendeta Hana yang memberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Senang sekali Bapak Ibu, ya saya bisa melayani saudara. Ya, satu sukacita yang luar biasa pada pagi hari ini. Ya, baik, kita masuk kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 20 dan 21, yaitu kisah tentang Yesus berjumpa dengan murid-muridnya setelah Yesus itu bangkit. Nah, saudaraku, kisah tentang Yesus berjumpa dengan murid-murid setelah kebangkitannya, inilah satu momen yang sangat penting dalam sejarah keselamatan manusia. Nah, Maria Magdalena dan murid-murid Tuhan yang lain berjumpa kembali setelah kebangkitan Tuhan. Ya, nah, kebangkitan Tuhan ini Bapak Ibu, ya, kita akan belajar sama-sama, ya, bagaimana kita bisa mengalami yang namanya kebangkitan Tuhan. Nah, saya percaya Bapak Ibu, kita semua adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Amin. Saudara sudah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi? Amin. Yang belum berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, saya percaya kita semua adalah orang-orang yang sudah berjumpa, ketemu dengan Tuhan secara pribadi. Nah, tentunya Bapak Ibu, berjumpa dengan Tuhan secara pribadi itu tidak sia-sia. Kenapa? Karena Yesus itu memberikan pengharapan yang pasti buat saudara dan saya. Berjumpa secara pribadi dengan Tuhan itu membawa sebuah pengharapan. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu kita akan belajar bersama-sama, ya, pengharapan apa? Ya, lewat kematian, lewat kebangkitan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu kita akan belajar 3 hal, ya. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu membawa pengharapan. Yang pertama kita akan lihat pengharapan di masa dulu. Lalu yang kedua, pengharapan di masa sekarang. Lalu yang ketiga, pengharapan di masa depan. Amin. Amin. Nah, mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Saya akan bacakan ayat ini. Terpujilah Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya. Nah, saudara garis bawahi kalimat di situ, ada kalimat yang berkata hidup yang penuh pengharapan. Nah, hidup kita di dalam Yesus Kristus adalah kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Yang setuju katakan amin. Pengharapan apa yang kita miliki di dalam Yesus? Nah, setelah saudara berjumpa secara pribadi dengan Yesus, ya, pengharapan apa yang kita miliki dalam Yesus? Nah, coba perhatikan kembali Bapak Ibu. Ini yang pertama, ya. Melalui kematian Tuhan Yesus, kita punya pengharapan yang berkaitan dengan masa lalu kita. Apa
Apa artinya Bapak Ibu? Nah, maksudnya begini. Saudara dan saya, kita menjalani hidup kekristenan ini, kita ini punya masa lalu ya yang hidup dengan dosa. Kita punya masa lalu yang hidup dengan kegelapan. Kita punya masa lalu yang dipenuhi dengan ketidakberesan. Nah, saya yakin dan percaya setiap kita Bapak Ibu pasti pernah melakukan yang namanya perbuatan kesalahan, perbuatan dosa. Betul nggak saudara? Kita punya masa lalu. Saya pun punya masa lalu. Nah, Bapak Ibu Saudara itu dikasih oleh Tuhan, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kecenderungan hati manusia itu selalu ingin berbuat kesalahan. Kecenderungan hati manusia itu selalu ingin berbuat dosa. Saudara punya anak kecil itu, ya. Anak kecil itu diajarin berbuat baik, sering kali lupa. Tapi kita nggak, orang tua kita nggak pernah ngajarin namanya berbuat, misalnya berbohong. Anak kita sudah bisa berbohong. Nah, perhatikan saudaraku, di dalam kehidupan manusia, di dalam hati kecil kita ada satu sifat, yaitu sifat dosa. Makanya jelas sekali Alkitab katakan di dalam Roma pasal yang ketiga yang ke-10 bahwa tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada satupun manusia yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita ingat bahwa kita ini punya masa lalu yang gak beres, kita ini punya kehidupan di masa lalu yang penuh dengan dosa. Dulu mungkin hidup kita gak benar, mungkin dulu kita suka menyakiti hati Tuhan. Tapi Bapak Ibu catat, tolong diingat, melalui kematian, melalui kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus sudah bereskan masa lalu kita. Yang setuju katakan amin. Yesus sudah ampuni masa lalu kita. Amin. Nah, saudaraku, saudara yakin gak bahwa kita sudah diampuni? Yakin gak? Yakin. Kita punya masa lalu yang gak baik. Saya punya masa lalu juga gak baik. Tapi lewat kematian, lewat kebangkitan Yesus Kristus, masa lalu kita Tuhan sudah bereskan. Itulah pengharapan kita yang berkaitan dengan masa lalu. Saudara dan saya, setiap kita sudah dikeluarkan dari lumpur dosa. Dosa kita sudah diampuni. Dosa kita, kesalahan kita di masa lalu sudah diampuni. Itu sebabnya Bapak Ibu perlu kita sadari, ya, kalau saudara dan saya kita sudah diampuni, masa lalu kita sudah diampuni, sudah dibereskan oleh Tuhan lewat kematian Tuhan Yesus di kayu salib, lewat kebangkitannya. Ingat Bapak Ibu, jangan berbuat dosa lagi. Jangan kembali kepada kehidupan yang lama. Kadang-kadang saya lihat aneh orang Kristen Bapak Ibu, ya, berkata, oh saya sudah diampuni, tapi gaya hidupnya masih kehidupan yang lama. Kita berkata bahwa kita sudah diampuni, tapi gaya hidup kita, perkataan kita, sikap kita sama seperti yang lama. Kita berkata bahwa kita sudah berjumpa dengan Tuhan, tapi kita seringkali tidak mengalami perubahan dalam hidup kita. Saudara ingat, Tuhan sudah ampuni masa lalu kita, Tuhan sudah ampuni dosa kita, Tuhan sudah beresin masa lalu kita. Dan ketika Yesus berkata ketika dia di dalam dunia ini, Yesus seringkali berkata, dosamu sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, pengampunan Tuhan itu gak cuma berlaku buat saudara dan saya toh. Tapi perhatikan, pengampunan dosa, ya, pengampunan dari Tuhan itu juga berlaku bagi siapapun, bagi semua orang. Amin. Pengampunan dari Tuhan Yesus itu bukan hanya berlaku buat saudara dan saya, tapi pengampunan dari Tuhan Yesus berlaku bagi siapapun, termasuk orang jahat. Amin.
Saudaraku, seringkali kita bersikap seperti ini. Ketika kita melihat, ya mungkin teman kita, ya di masa lalunya mungkin hidupnya nggak benar. Ya, saudara perhatikan, kalau Yesus memberikan pengharapan, Yesus mengampuni dosa-dosa saudara dan saya, kesalahan kita, ya bukan cuma kita tok yang diampuni, tapi orang lain, bahkan penjahat sebesar apapun juga diampuni. Amin. Saudaraku, kita menjalani kehidupan ini, seringkali kita melihat orang lain, kita seringkali mengungkit-ungkit masa lalu mereka. Kenapa saya sampaikan hal ini Bapak Ibu? Maaf, ini seringkali mulut kita itu jahat. Maaf, misalnya seumpamanya, ya ada orang mungkin kehidupannya dulu bejat, mungkin dia perampok, mungkin dia penjahat, mungkin kalau seorang wanita, mungkin maaf ini, dulu dia ada seorang pelacur Bapak. Lalu dia berjumpa dengan Tuhan, dia ingin bertobat, dia ingin mengalami jamahan Tuhan, dia ingin berubah. Kemudian dia datang ke gereja. Maaf ini, seringkali kita itu menghakimi orang lain. Seringkali mulut kita jahat. Kita berkata, oh jangan-jangan dia ke gereja karena punya maksud tertentu. Jangan-jangan dia ke gereja karena dia mau jadi mata-mata. Oh jangan-jangan hidupnya belum berubah. Saya mau katakan ini jahat Bapak Ibu. Kalau Tuhan sudah mengampuni masa lalu kita, saudaraku, Tuhan juga mengampuni masa lalu penjahat sebesar apapun. Amin. Amin. Saudaraku, jangan kita melihat keburukan orang lain. Saudaraku, kalau kita melihat keburukan orang lain, berarti apa? Berarti kita nggak memberi kesempatan bagi orang lain untuk dipulihkan oleh Tuhan. Seringkali Bapak Ibu kita nggak sadar, kita seringkali menghakimi orang. Dengar baik, kalau Yesus bangkit, Dia memberikan pengharapan, Yesus sudah bereskan masa lalu kita. Ingat Bapak Ibu, Tuhan juga bereskan masa lalu orang-orang mungkin sebejat apapun. Amin. Kalau dia sungguh-sungguh bertobat, kalau dia sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya, sebesar apapun dosa yang dilakukan orang tersebut, kalau dia sungguh-sungguh bertobat, Tuhan pasti mengampuni. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau kita ketemu ada orang-orang mungkin kehidupannya dulu nggak beres, kehidupannya mungkin nggak benar, dan ketika mereka berjumpa, ketemu dengan Tuhan, dan mereka pingin hidup mereka dipulihkan, mereka pingin berubah. Ingat, kita dulu juga pernah seperti mereka. Kita juga mungkin hidup dalam dosa. Yang penting Bapak Ibu, kalau kita mau datang kepada Tuhan, kalau kita mau dipulihkan, kalau kita mau berubah, kita bertobat, yakinlah Tuhan pasti ampuni, Tuhan pasti pulihkan siapapun kita. Sejahat, sebejat apapun latar belakang kita, yang penting kita bertobat dan kita jangan lakukan. Amin. Sebab kitab Yesaya katakan dalam pasal pertama ayat 18, ya, dosa kita, dosa manusia, ya, semerah apapun, bahkan mungkin seperti kirmisi, ya, seperti kain kesumba, itu akan putih seperti salju, putih seperti bulu domba. Itu sebabnya Bapak Ibu, jangan kita menghakimi orang, ya, mari kita beri kesempatan kepada orang lain untuk dia juga bisa berjumpa, ketemu kepada Tuhan, sehingga dia bisa bertobat. Amin. Amin. Nah, ini penting Bapak Ibu. Jadi hidup di dalam Yesus adalah hidup dipenuhi dengan pengharapan. Pengharapan seperti apa? Yesus memberikan pengharapan yang berkaitan dengan masa lalu kita. Kita jalani hidup ini Bapak Ibu, ya, kita nggak perlu lagi merasa guilty, merasa bersalah, ya, tentang dosa-dosa di masa lalu. Kalau sungguh-sungguh saudara bertobat, sungguh-sungguh saudara kembali kepada Tuhan, saudaraku, Tuhan ampuni kita. Yang penting kita bertobat, yang penting kita tidak kembali di dalam kehidupan yang lama. Yesus sudah ampuni kita, Yesus sudah bebaskan kita.
Amin. Jadi kalau Tuhan sudah ampuni saudara dan saya, masa lalu kita, bukan cuma diri kita yang diampuni, tapi orang lain juga Tuhan ampuni. Amin. Amin. Jadi kalau ada orang hidupnya nggak benar Bapak Ibu, ya, mari kita bawa mereka kepada Tuhan. Amin. Kita bawa mereka kepada Tuhan. Kenapa? Karena di dalam Yesus itu ada pengharapan. Amin. Jadi ingat Bapak Ibu, jangan ingat masa lalu kita lagi, ya. Kalau kita melihat masa lalu, ya, masa lalu kita melihat masa lalu orang lain terus menerus, ya, gak bakalan orang bisa bertobat. Kenapa? Karena kita menutup pintu pertobatan bagi orang lain, ya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, pengharapan apa? Coba kita lihat dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang kelima, keenam dan yang ketujuh, ya. Kelima, keenam dan yang ketujuh. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 5, 6 dan 7 dikatakan begini, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, melalui kematian, melalui kebangkitan Yesus, kita punya pengharapan yang berkaitan dengan masa sekarang. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Saudara garis bawahi kata ayat yang kelima, di situ dikatakan dipelihara. Saudara percaya nggak masa sekarang, saat ini Tuhan pelihara kita? Setuju ya? Kalau saudara dan saya ada sampai saat ini, bukankah itu semua karena pemeliharaan Tuhan? Jadi kebangkitan Yesus ada pengharapan, bukan hanya masa lalu, tapi juga masa sekarang. Setuju Bapak Ibu? Amin. Coba perhatikan ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Nah, Bapak Ibu, ini kedengarannya agak aneh. Lagi menghadapi pencobaan, lagi menghadapi ujian, lagi menghadapi masalah, tapi Alkitab katakan bergembiralah. Kenapa? Kenapa kok kita lagi punya masalah, punya persoalan, punya pergumulan, tapi Alkitab katakan bergembiralah. Kenapa? Karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Saudaraku, saya lihat tadi Ibu Ketua, Ibu Hana, ya, walaupun suaminya baru panggil Tuhan, tapi dia tetap bersuka cita. Dia tetap bergembira. Kenapa? Karena dia punya pengharapan di dalam Tuhan. Saudaraku, saya nggak tahu, mungkin Bapak Ibu yang sedang duduk di tempat ini, engkau sedang dengar khotbah, mungkin kau sedang menghadapi persoalan. Betul nggak? Saya juga menghadapi persoalan. Tetapi kenapa kita tetap bersuka cita? Karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Makanya ketika saudara berjumpa dengan Tuhan, saudara punya pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Karena hanya Yesus yang bisa memberikan pengharapan di dalam kita. Nah, kenapa saudaraku? Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi pergumulan, ya, kita harus tetap bersuka cita. Jawabannya di ayat yang ke-7. Dikatakan begini, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jadi kalau saudara punya masalah, saudara punya pergumulan hari ini, kenapa Tuhan izinkan itu? Dan Alkitab katakan kita bergembiralah, tujuannya untuk membuktikan kemurnian imanmu. Ini yang kedua Bapak Ibu. Yesus mati, Yesus bangkit untuk memberikan pengharapan. Tidak hanya berkaitan dengan masa lalu,
Bukan hanya berkaitan masa sekarang, tapi mungkin saat ini ketika saudara menjalani hidup kekristenan, saudara menghadapi pergumulan silih berganti, masalah demi masalah, saudara mengalami pergumulan. Ya, mungkin Bapak Ibu yang sedang ibadah di tempat ini, saudara sedang duduk di tempat ini, di depan teman-temanmu mungkin engkau kelihatan bergembira, mungkin engkau kelihatan sepertinya gak punya masalah, kelihatan semuanya lancar. Ya, dalam tanda kutip, mungkin saudara tersenyum, mungkin saudara tertawa di depan orang. Tapi bisa jadi mungkin saat ini hatimu sedang menangis, hatimu mungkin sedang menjerit. Bisa jadi mungkin saat ini kau sedang mengalami pergumulan yang berat. Saudaraku, saya kasih tahu, kita punya kepastian di dalam Yesus. Yakini, imani dalam perjalanan hidup kekristenan kita. Percayalah, Tuhan pasti memelihara kita. Amin. Saudaraku, kalau saya bisa berdiri sampai saat ini, itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Semua karena Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu saya mau kasih tahu, seberat apapun yang kau hadapi hari ini, milikilah pengharapan yang kuat. Yakini, imani, Tuhan tetap memelihara kita. Yakin Bapak Ibu bahwa Tuhan tetap memelihara kita? Amin. Saudara mungkin sedang menghadapi persoalan dan kau berkata, kenapa saya menghadapi persoalan begitu berat? Kenapa Tuhan saya menghadapi masalah silih berganti? Jawabannya gampang. Saudara lihat ayat yang ke-7, dikatakan apa? Maksud semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jadi kalau hari ini saudara bisa berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, karena saudara punya pengharapan. Amin. Saudara punya masalah pergumulan apapun, tujuannya untuk membuktikan kemurnian imanmu. Lewat masalah, lewat ujian, lewat pencobaan, lewat persoalan, saya berdoa supaya saudara tetap kuat, saudara tetap beriman kepada Yesus. Saya berdoa supaya iman saudara tidak gugur. Seberat apapun tekanan persoalan yang kau hadapi, mari kita tetap bersuka cita, kita tetap bergembira, karena kita punya pengharapan di dalam Yesus. Amin. Ketika kita punya pengharapan yang kuat di dalam Yesus, Alkitab katakan apa? Di ayat yang ke-7b, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Luar biasa gak? Luar biasa gak saudara? Amin. Orang bisa berkata, aku cinta Yesus, ketika semuanya berjalan dengan baik. Saudara bisa berkata, aku cinta Yesus mungkin karena saudara mungkin saat ini sedang sehat. Saudara berkata, aku cinta Yesus mungkin ketika semuanya dalam keadaan baik. Saudara bisa berkata, aku cinta Yesus karena mungkin rumah tanggamu baik. Saudara berkata, aku cinta Yesus karena mungkin pekerjaanmu baik, usahamu lancar. Dan kau berkata, Tuhan itu baik, aku bersyukur kepadamu. Tapi ketika keadaan tidak baik, bisakah saudara tetap berkata, Tuhan itu baik? Amin. Ketika semuanya tidak baik, bisakah engkau berkata, Tuhan itu baik? Saya kasih tahu saudara, ketika semuanya baik, ketika semuanya lancar, gampang bagi kita berkata, aku cinta Yesus, aku mengasihi Yesus, Yesus itu baik. Tapi ketika Tuhan izinkan saudara masuk dalam lembah kekelaman, ketika nggak ada jalan lagi, mungkin di depan jalan buntu, belakang jalan buntu, kiri kanan jalan buntu, bisakah saudara tetap berkata, Tuhan itu baik, aku cinta Tuhan, aku mengasihi Tuhan? Amin. Saudara, saya teringat ketika detik-detik terakhir ketika istri saya mau dipanggil Tuhan. Waktu itu istri saya mengalami kanker, saudara. Kanker leukemia. Saya ingat istri saya dipanggil Tuhan hari Jumat jam 3:15. Itu detik-detik dia dipanggil Tuhan. Saudaraku,
Waktu itu istri saya lagi di kamar. Ya, dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia berkata begini, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Saudara, ketika dia mengangkat pujian itu, saya nangis. Tapi satu hal yang membuat saya kuat, dia bilang begini, sekalipun Tuhan Yesus tidak sembuhkan saya tetap percaya Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Dia adalah tabib di atas segala hal. Ketika semuanya lancar, ketika semuanya baik, engkau mungkin bisa berkata, aku cinta Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Tapi ketika Tuhan izinkan persoalan dalam hidup saudara, bisakah saudara tetap berkata, aku tetap cinta Tuhan? Saudaraku, saya percaya ketika kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, kita mengalami perjumpaan yang luar biasa. Persoalan seberat apapun, kita tidak akan pernah tinggalkan Tuhan. Kebangkitan Yesus itu memberikan pengharapan, bukan cuma masa lalu, tapi masa sekarang. Persoalan kesulitan apapun, kita tetap bertahan. Kenapa? Karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, saudara tahu nggak? Saudara dan saya itu sebagai orang-orang percaya itu diibaratkan kita itu seperti gabah padi, Bapak. Sedang ditampi oleh seorang petani. Nah, gabah yang kopong itu kan nggak ada berasnya, nggak ada bijinya, betul kan? Ketika ditampi, maka gabah itu pasti langsung jatuh ke tanah. Tapi gabah yang ada bijinya, yang ada berasnya, ketika ditampi, dia jatuh kembali nggak ketampiannya? Saya mau katakan simpel buat kita. Kita itu seperti gabah yang ada bijinya. Ya? Ada benih iman yang sungguh-sungguh, ada iman yang tidak sungguh-sungguh. Kapan? Ketika Tuhan izinkan goncangan demi goncangan kita alami. Ketika Tuhan izinkan saudara dan saya menghadapi yang namanya badai. Ketika Tuhan izinkan kita menghadapi masalah, tekanan, disitulah iman kita sedang ditampi. Apakah kita memiliki iman seperti gabah tadi yang kosong, atau gabah yang memiliki biji padi? Disitulah iman kita sedang ditampi. Saudaraku, tidak sedikit banyak ya orang Kristen ketika mengalami badai dalam hidupnya, seringkali mereka bukan cari Tuhan, tetapi mereka mencari pertolongan dari yang lain. Mereka lari dari Tuhan. Mereka lari kemana? Ke orang pintar. Saudara kasih tahu, kalau saudara menghadapi masalah seberat apapun, ya, larilah kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Ingat, hidup kita itu bukan ditentukan apa kata dunia. Hidup kita itu bukan ditentukan apa kata orang pintar. Hidup kita itu bukan ditentukan apa kata dukun. Tapi hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan. Yakini, imani, dalam perjalanan hidup kita yang menjadi pengharapan kita cuma Yesus Kristus. Dia sudah mati, dia bangkit, dia pasti pelihara hidup saudara dan saya. Amin. Jadi Yesus mati, Yesus bangkit, dia memberikan pengharapan buat saudara dan saya masa kini. Dia pasti tolong, dia pasti berikan jalan keluar. Amin.
Amin. Nah, lalu yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga, ya, ini yang terakhir, yang ketiga, ya. Coba kita lihat ayat yang ke-9. Ayat yang 1 Petrus pasal pertama ayat yang ke-9. Tolong dibuka. 1 Petrus pasal pertama ayat yang 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Ya, jadi tadi masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Yesus mati, Yesus bangkit, memberikan pengharapan. Ya, bukan hanya masa lalu, bukan hanya masa sekarang, tapi masa yang akan datang. Yaitu apa? Keselamatan. Kita menjalani hidup kekristenan kita. Kapan saja kita bisa dipanggil Tuhan. Betul saudaraku? Seringkali kita nggak sadar. Seringkali kita merasa bahwa hidup kita ini sehat-sehat terus. Seringkali kita merasa, oh kita masih muda, oh kita nggak punya penyakit, ya, oh kita masih punya banyak duit. Mungkin kita berkata saya menjaga pola makan, saya olahraga, oh umur saya masih panjang. Tapi Bapak Ibu kita nggak tahu loh kapan dipanggil Tuhan. Saudaraku, saya ini sering khotbah di kantor-kantor. Nah, satu ketika bulan Desember ya, itu yang mengundang saya pelayanan. Ternyata Bapak Ibu tiba-tiba dipanggil Tuhan. Saya kaget. Padahal seminggu sebelumnya dia telepon saya, Pak bisa nggak khotbah di kantor ini? Bisa. Nah, ketika saya sampai di kantor itu saudaraku, ternyata ya orang ini dipanggil Tuhan. Saya kaget, masih muda. Ya usianya mungkin sekitar 35 tahun. Masih muda, sehat. Saudara, saya kasih tahu gini loh. Selama saudara dan saya hidup di dunia ini, selama kita masih hidup, itulah keputusan bagi kita. Apakah kita mau menerima keselamatan atau tidak? Apakah kita mau percaya kepada Yesus atau tidak? Setelah mati, selesai. Jadi Yesus mati, Yesus bangkit. Dia memberikan pengharapan kepada kita orang percaya, yaitu apa? Keselamatan. Amin. Keselamatan. Jadi kalau saudara dan saya ada di tempat ini, kita sudah menerima anugerah keselamatan. Amin. Yesus memberikan pengharapan buat masa depan, yaitu keselamatan. Kita bangga Bapak Ibu, karena kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau kita mau bertobat, hari ini kita bertobat. Sekarang kita bertobat, jangan ditunggu-tunggu, jangan ditunda. Kita nggak tahu nanti besok bagaimana. Saat ini, kalau saudara belum percaya sungguh-sungguh, buka hatimu, undang Yesus masuk dalam hidupmu, biar kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Amin. Keputusan hari ini Bapak Ibu, jangan ditunda-tunda. Ya, hari ini kita belajar 3 pengharapan dalam Yesus. Yesus mati, Yesus bangkit, membawa pengharapan. Yang pertama, pengharapan yang berkaitan dengan masa lalu. Ya, Tuhan sudah bereskan masa lalu kita. Tuhan sudah ampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Ya, lalu ingat, kalau Tuhan sudah mengampuni saudara dan saya, Tuhan juga mengampuni penjahat-penjahat, orang-orang berdosa. Amin. Yang penting bertobat, kembali di jalan yang benar, ya. Ingat, jangan mau lagi diintimidasi dengan dosa-dosa di masa lalu. Lalu yang kedua, pengharapan yang kedua yang berkaitan dengan kebangkitan, kematian kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu apa? Pengharapan masa sekarang. Ya, mari kita jalani dalam kehidupan ini Bapak Ibu, ya. Walaupun kita menghadapi masalah, persoalan seberat apapun, yakini, imani, Tuhan pasti pelihara hidup kita. Pergumulan apapun, percayalah Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti pelihara kita. Yang ketiga, ya, ingat, kematian kebangkitan Yesus itu memberikan pengharapan untuk masa yang akan datang. Yaitu apa? Keselamatan, hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Mari kita angkat satu pujian.
Kau Bapa yang mengasihiku, kuasamu memulihkan. Saya undang singer WL untuk mengangkat pujian ini. Sama-sama kita angkat pujian ini. Mari kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita adalah orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Seperti Maria Magdalena, seperti murid-murid Tuhan. Mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan setelah Yesus dibangkitkan. Kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita angkat pujian. Kau Bapa mengasihi. Kita renungkan firman Tuhan sambil kita angkat pujian. Kau Bapa yang mengasihi, kuasamu memulihkanku. Kau Bapa yang mengasihiku, Haleluya. kuasamu saudaraku dikasih oleh Tuhan, Yesus mati, Yesus bangkit. Dia memberikan pengharapan buat saudara dan saya. Pengharapan yang berkaitan dengan masa lalu. Dosa-dosa kita sudah diampuni, kesalahan kita sudah diampuni. Kematian dan kebangkitan Yesus itu memberikan pengharapan buat masa sekarang. Kita menjalani hidup kekristenan ini, persoalan silih berganti.
kita tetap bersuka cita. Kenapa? Karena kita punya pengharapan. Semua masalah, semua persoalan tujuannya untuk membuktikan kemurnian iman kita. Dan ketika kita lulus di dalam ujian itu, maka ada pujian, ada kemuliaan, ada kehormatan yang diberikan kepada saudara kalau saudara menang terhadap ujian pencobaan itu. Kematian, kebangkitan Yesus memberikan pengharapan yang ketiga, masa depan, yaitu keselamatan buat saudara dan saya. Yesus mati buat saudara dan saya. Yesus bangkit buat saudara dan saya. Kenapa kita bisa bertahan sampai hari ini? Kenapa kita mau setia kepada Tuhan? Kenapa kita mau beribadah kepada Tuhan? Karena kita sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Kita yakin ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita punya pengharapan yang pasti, keselamatan yang kekal. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau saudara sudah menikmati keselamatan itu, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan iman percayamu. Kita harus punya prinsip, sekali Yesus tetap Yesus selama-lamanya. Sampai hari hidup kita. Walaupun doamu belum dijawab Tuhan, kita harus tetap setia sampai itu. Kita tetap taat kepada Tuhan. Kita punya pengharapan yang pasti. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama kecuali nama Yesus yang bisa menyelamatkan. Kita bangga punya Allah. Kita bangga punya Yesus. Dia rela datang ke dunia ini. Dia rela lahir. Dia rela mati, disalibkan, dia dikuburkan, dia bangkit pada hari ketiga. Dan dia akan naik ke surga. Dia akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Dan kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah umas di tempat ini Tuhan. Berkati para lansia di tempat ini. Berkati oma-oma, berkati opa-opa, berkati tante om semua di tempat ini. Berkati di masa tua mereka. Biar mereka tetap setia mengiring Tuhan. Mereka tetap berapi-api mengiring Tuhan. Berkati hidup mereka, berkati kesehatan mereka, berkati anak cucu mereka, berkati rumah tangga mereka. Kami berdoa secara khusus buat Ibu Pendeta Hana. Mungkin saat ini hari-hari yang dia hadapi, yang mungkin secara manusia tidak sanggup. Tapi Roh Kudus berikan kekuatan, kemampuan buat hamba-Mu. Karena di balik ini semua ada rencana Tuhan yang baik, rencana Tuhan yang indah. Berkati kehidupannya, berkati anak, berkati pelayanan, berkati gereja di tempat ini, berkati gembala sidang di tempat ini, berkati semua pengerja di tempat ini. Dan gereja ini menjadi terang, gereja ini menjadi garam, gereja ini membawa dampak buat orang-orang yang ada di sekitar di tempat ini dalam nama Yesus. Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan, pemusik, song leader, singer, asal semuanya yang terlibat dalam pelayanan. Berkati mereka semua. Tambahkan jiwa-jiwa di tempat ini Tuhan, sehingga tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tempat ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa baru. Terima kasih Tuhan. Dan hamba percaya benih firman Tuhan itu Tuhan meteraikan di dalam setiap hati kami. Di dalam nama Yesus, semua kita yang diberkati Tuhan, sama-sama semua kita katakan silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita sangat diberkati firman Tuhan, menjadi rema buat saudara dan saya. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kami boleh diberkati Tuhan. Bahkan kami boleh tidak hidup di dalam kekurangan. Kami
kami boleh dalam berkat yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Kami siap menabur di tanah yang subur Tuhan, kami memberikan yang terbaik. Yang siap menabur boleh sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Kalau saya sudah ada di sini berarti saya akan memberikan pertanyaan. Siapa yang mau jawab? Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, tadi Bapak Pendeta Paulus bilang begini, dalam Yohanes 20 dan 21 itu ada satu momen penting dalam sejarah keselamatan. Nah, momen penting apakah itu? Ya, Ibu yang Ibu Dewi. Ya. Momen penting apa yang dimaksud dalam Yohanes 20 dan 21? Pengharapan dulu, pengharapan sekarang, dan pengharapan masa depan. Belum pas, Bu. Belum pas ya. Ada nggak yang iya, Ibu? Boleh pakai mic. Nah, ini dia jawabannya. Coba saya mau dengar. Yesus menampakkan Berdiri. Ya. Yesus menampakkan diri pertama kali setelah kematiannya kepada Maria Magdalena dan kawan-kawan. Iya. Gimana Pak? Benar? Tepuk tangan benar ya. Jadi ini adalah momen terpenting karena tanpa ya, kalau Tuhan Yesus nggak kasih penampakan itu tidak ada bukti bahwa Tuhan Yesus bangkit. Jadi ini momen terpenting. Oke, pertanyaan yang kedua. Nah, ini baru pertanyaannya. Pengharapan apa yang orang percaya alami lewat kematian dan kebangkitan Ibu Dewi. Tuhan Yesus? Oke, Bu Dewi. Ya, silakan. Ibu Dewi. Ya. Ya. Oke. Pengharapan dulu, Ya. pengharapan masa sekarang, dan pengharapan masa depan keselamatan. Iya. Tepuk tangan benar. Kasih tepuk tangannya. Nah, Oke. sekarang tinggal pertanyaan terakhir ya. Iya, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir begini, kan tadi udah dijawabnya sama Bu Dewi. Ada pengharapan di masa lalu, pengharapan di masa sekarang, dan pengharapan di masa depan. Ada yang tahu nggak apa arti dari ketiganya? Berarti kalau misalnya, iya, Ibu sebentar.
Di sini orangnya hebat-hebat Pak, walaupun mereka umurnya sudah lanjut tapi mereka semangatnya luar biasa. Ya. Harapan masa dulu Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita. Kita harus bertobat, jangan berbuat dosa lagi. Amin. Pengharapan masa sekarang, meskipun kita ada masalah persoalan, kita harus tetap bergembira, bersukacita karena ada pengharapan di dalam Tuhan, karena Tuhan memelihara dan menolong kita. Harapan masa depan, kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Mari Oma Opa kita siapkan hati kita dan kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini ya Tuhan, Kau sudah berikan cuaca yang cerah ya Tuhan, sehingga kami dapat melakukan ibadah umas ya Tuhan dengan baik ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah Kau sampaikan lewat hamba-Mu Bapak Pendeta Paulus Bulog. Paulus Go. Ya Tuhan, kiranya Kau memberkati Pak Paulus dengan lebih heran lagi ya Tuhan, Kau singkapkan rahasia-rahasia firman-Mu ya Tuhan, sehingga ya Tuhan dapat membawa kami untuk lebih dekat lagi kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Bapak Gembala sidang kami Bapak Niko Notorahajo dan Ibu Hermin. Kiranya Engkau pakai lebih heran lagi untuk Pak Niko ya Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh Pak Niko. Berikan kesehatan, kekuatan di dalam usianya yang sudah berumur ya Tuhan. Kami yakin kekuatan baru ya Tuhan Kau sudah berikan kepada Pak Niko ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami, gembala rakyat kami Pak Kiki dan Ibu Melvin ya. Biar kiranya Kau juga memberikan kekuatan kepada Pak Kiki di dalam pelayanannya dan juga pekerjaannya. Kau pakai lebih heran lagi ya Tuhan, sehingga di dalam rakyat 1D ini ya Tuhan banyak terjadi penuaian jiwa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga ya Tuhan berdoa untuk negara dan bangsa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau juga berkati Pak Prabowo dan Gibran ya Tuhan dalam memimpin negara kami. Kau pakai mereka dan mereka mempunyai rasa takut kepadamu saja ya Tuhan Yesus. Kau pegang hidup mereka ya Tuhan, sehingga mereka juga dapat bersandar kepadamu saja, bukan dengan kekuatan mereka. Kau tolong juga ya Tuhan untuk aparat-aparat keamanan dari yang tertinggi maupun yang terhendak. Kiranya Kau berkati dan mereka juga takut akan Engkau. Kau juga ya Tuhan untuk Ibu Hana ya Tuhan, biar Kau beri kekuatan ya Tuhan dengan kepergian dari Pak San ya Tuhan. Biar Kau tetap terus dukung Ibu Hana ya Tuhan. Kau beri kekuatan, pagari dengan pagar api-Mu Ibu Hana dan Noni ya Tuhan. Biar Kau pakai lebih heran lagi Ibu Hana ya Tuhan untuk setiap pelayanannya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan kekuatan baru yang ada yang Kau akan berikan kepada Ibu Hana ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau juga tolong ya Tuhan untuk tim-tim yang membantu pada hari ini ya Tuhan. Tim WL ya Tuhan, singer, pemain musik ya Tuhan, multimedia dan kami pelayan Yesus ya Tuhan. Biar Engkau berkati kami semua ya Tuhan di dalam setiap pelayanan kami, sehingga kami ya Tuhan semakin maju ya Tuhan dalam melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami juga hendak pulang. Kiranya Engkau juga berkati ya Tuhan jemaat-jemaat umas ya Tuhan di tengah umur ya Tuhan yang sudah semakin tua ya Tuhan, tapi kami yakin ya Tuhan mereka tetap bersemangat ya Tuhan untuk datang ke rumah-Mu ya Tuhan. Berikan kekuatan kepada mereka ya Tuhan untuk terus beribadah dan bersandar dan berharap hanya pada-Mu ya Tuhan, bukan dengan kekuatannya sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami siap ya Tuhan untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Ibadah pada siang hari sudah selesai. Kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan.
Dan biarlah kita semua menjadi pelaku-pelaku firman. Ketika saudara melakukan firman Tuhan, maka hidupmu diberkati Tuhan, rumah tanggamu diberkati Tuhan, kesehatanmu diberkati Tuhan, anak cucumu diberkati Tuhan, keluar masukmu diberkati Tuhan, ladang pekerjaanmu diberkati Tuhan. Dan apapun yang Tuhan saudara kerjakan, Tuhan buat semuanya berhasil. Tuhan mengangkat kau menjadi kepala bukan ekor. Itu sebabnya pulanglah dan bawalah seluruh berkat dari Bapa Surgawi, cinta yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai siang hari ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Semua kita diberkati Tuhan, sama-sama semua kita katakan amin. Haleluya.